Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan saat saya menyiapkan ibadat hari ini, saya teringat pada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Westminster, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu seumpama seseorang yang saking bucinnya, saking cintanya kepada kekasihnya, dia mau melakukan apa saja, dia mau memberikan apa saja, dia mau menyerahkan apa saja, tubuhnya, dirinya, hartanya, bahkan nyawanya sekalipun, dia mau menyerahkan kepada orang yang dikasihinya. Demikian juga Tuhan Allah kita, sudah dari awal Dia falling in love kepada kita. Dia jatuh cinta kepada kita, manusia yang dikasihinya, yang diciptakannya. Dan saking jatuh cintanya, saking cintanya kepada kita manusia, Dia mau berbuat apa saja. Termasuk juga harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Walaupun kita seringkali berdosa, walaupun seringkali kita membalas cinta Tuhan itu dengan kedosaan kita, dengan pengkhianatan kita, kita seringkali melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak pernah bisa untuk meninggalkan kita, manusia yang dikasihinya. Walaupun hatinya sakit, walaupun hatinya terluka, walaupun hatinya berduka karena kedosaan kita. Tetapi karena Dia sudah falling in love, Dia mau menyerahkan dirinya, seluruh hidupnya, tubuh dan darahnya, supaya kita bisa menjadi hidup, kita bisa menjadi pribadi yang baru lagi. Kalau dalam bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Tidak hanya penyembuhan secara fisik, sakit, tetapi juga penyembuhan hati yang mungkin tanpa harapan, hati yang mungkin tanpa keyakinan akan masa depan yang lebih baik, sebuah hati yang mungkin pesimis akan masa depan yang lebih baik, seperti halnya yang ditunjukkan oleh para murid yang menyuruh orang-orang itu pergi. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.
para murid menyuruh orang-orang yang datang kepada Yesus untuk pergi. Mereka pesimis. Mereka tidak tahu akan apa yang dilakukan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mau memberikan dirinya, mau memberikan kuasanya kepada mereka. Maka dengan menunjukkan penggandaan roti dari 5 roti, 2 ikan. Ya benar ya. 5 roti dan 2 ikan ini menandakan pemberian diri Tuhan kepada kita. Dia tidak mengusir kita. Dia tidak menyuruh kita pergi. Dia tidak menyuruh kita untuk mencari makanannya sendiri. Dia tidak menyuruh kita untuk meninggalkan tempat yang penuh rahmat itu. Tetapi Tuhan memberikan makanan kepada kita yang datang kepadanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu dari pihak Tuhan yang jatuh cinta kepada kita, melakukan apa saja supaya kita hidup. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga jatuh cinta kepada Yesus? Apakah kita juga jatuh cinta kepada Allah yang telah mencintai kita? Kalau kita mengatakan, iya Romo, saya cinta sama Tuhan, tetapi kita tidak menghormati orang tua kita, bohong. Iya tuh Romo, saya cinta sama Tuhan, tetapi kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita berdusta. Iya Tuhan, saya mencintai Tuhan, mencintai Allah, tetapi kita masih berbuat dosa, maka kita sama saja seorang penipu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, di hari raya tubuh dan darah Kristus yang menandakan cinta Tuhan kepada kita ini, mari kita balas cinta Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raga kita. Tubuh dan darah kita pun kita curahkan untuk Tuhan Yesus. Maka mari kita berikan diri kita sepenuhnya supaya cinta Tuhan dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Mari kita mohonkan rahmat dan berkat, rahmat Roh Kudus, agar kita tidak seperti para rasul yang menyuruh mereka pergi, tetapi seperti Yesus yang mau berbagi, mau memberikan diri kita, mau memberikan hidup kita untuk Tuhan dan sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak.